Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita sampaikan salam dan hormat kita pada leluhur Pakuan yang menjadi inspirasi dalam kebijakan-kebijakan pemimpin yang harmoni. Bukan pemimpin populis ya, tapi pemimpin yang harmoni. Yang disebut pemimpin harmoni itu adalah kepemimpinan yang mengorkestrasi seluruh sumber daya alam dan kehidupan menjadi satu kesatuan gerak dan kemenunggalan yang lahir sebuah kebahagiaan. Beda. Populis belum tentu dia mengharmonikan. Jadi kalau jadi pemimpin populis tidak akan melotot ketika orang bikin rumah di bantaran sungai. Kalau jadi pemimpin populis tidak akan melotot ketika banyak warung yang memaku sebagian atribut warungnya di pohon-pohon. Jadi yang dibutuhkan hari ini bukan pemimpin populis, tetapi pemimpin yang mampu mengorkestrasi seluruh sumber daya alam dan sumber daya manusia menjadi satu kesatuan irama, di mana iramanya menuju sebuah kebahagiaan yang hakiki. Dalam bahasa undang-undangnya, manusia Indonesia seutuhnya. Yang saya hormati segenap pimpinan yayasan, kemudian Pak Rektor, saya ucapkan terima kasih. Jadi Bapak ini jadi rektor sangat pas, karena rektor tuh rata-rata kepalanya pelontos, jadi pas banget. Tepuk tangan ya. Kalau Pak Anton jadi rektor belum cocok karena rambutnya masih relatif tebal. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Wali Kota. Saya ucapkan terima kasih Kota Bogor yang ingin saya kembalikan menjadi pusatnya peradabannya orang Sunda, pusatnya kemajuan dan pusatnya harmoni, karena seluruh sendi-sendi kehidupan di Bogor. Dan ada istilah ya, bogoh kabogor, itu penting. Cuman saya belum dapat jodoh dari Bogor, itu masalahnya. Ada Kang Ujang Komarudin, pengamat politik yang hari ini sudah menjadi tim kepresidenan bidang informasi dan komunikasi kepresidenan. Mudah-mudahan hari ini bisa mengkomunikasikan apa yang harus kita siapkan dalam mengelola sistem kepemimpinan kita kini dan ke depan. Seluruh para tamu undangan yang berbahagia, hari ini kita memasuki sebuah era di mana era itu era menuju masa depan. Tetapi ternyata setelah saya menganalisis, orang yang menuju masa depan itu rata-rata memiliki ikatan masa lalu yang kuat. Pertanyaannya adalah, kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Siliwangi? Kenapa Kang Deddy selalu bercerita tentang Pajajaran? Kenapa Kang Deddy kok seperti kembali ke zaman batu? Tidak akan ada zaman besi kalau tidak melewati zaman batu. Tidak akan ada zaman sains berbasis teknologi digital kalau kita tidak menapaki batu sebagai lelaku peradaban, di mana di Bogor pemimpin besarnya meletakkan peradabannya dalam tulisan batu. Meletakkan peradaban dalam tulisan batu sesungguhnya dia sedang bercerita pada generasi ke depan, kalau jadi pemimpin, karena ini bicara kepemimpinan, kalau jadi pemimpin, memilihlah mengukir di atas batu dibanding melukis di atas air. Mengukir di atas batu memerlukan satu ketekunan, yang kedua energi, yang ketiga adalah cibiran. Ketekunan adalah dia harus tekun, menyatukan pikiran dan hatinya serta energinya dalam ukiran di atas batu yang memerlukan waktu yang sangat lama, perlu kesabaran yang sangat tinggi, menulis kata-kata yang lahir dari jiwanya. Kemudian yang kedua, dia harus mengeluarkan energi yang besar, karena mengukir di atas batu perlu tenaga yang sangat tinggi. Yang ketiga, cibiran. Cibirannya apa? Kamu melakukan apa? Tujuan untuk apa?
Untuk apa menghabis-habiskan waktu untuk membuat tulisan di atas batu? Apa manfaatnya bagi peradaban bangsamu? Apa manfaatnya dari peradaban lingkungan? Kerangka pijak inilah yang secara sistemik orang lain memahami sejarah itu dibuat dalam sistematika berpikir yang melahirkan kurikulum akademis yang konsisten, yang menuju sebuah peradaban yang menjadi tujuan. Apa sih problem negeri ini, problem Sunda ini, problem Jawa Barat ini dulu adalah Pajajaran ini adalah inkonsistensi kepemimpinan, inkonsistensi sistem, sehingga semua orang tidak berangkat pada tujuan yang sama. Kenapa harus cerita Siliwangi? Karena saya ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya. Kalau ingin mengikatkan manusia pada sejarahnya, maka manusia diikatkan pada peradabannya. Manusia diikatkan pada peradabannya, manusia harus diikatkan pada alamnya. Tidak ada manusia yang mengalami kebahagiaan di bumi ini manakala dia berpisah dengan alam dan lingkungan. Saya punya tesis tentang itu. Saya berikan contoh kecil saja agar nanti peradaban rumah itu selaras dengan alam. Banyak orang yang membeli rumah dengan harga 150 miliar dipusatkan di Menteng, pusat kota Jakarta. Di rumah itu ada kolam renang. Di rumah itu ada salonnya. Di rumah itu ada lapang tenisnya. Di rumah itu ada tempat untuk melakukan gym. Di rumah itu ada dapur yang memadai. Di rumah itu kamar mandinya luas. Di rumah itu ada ruang meeting. Di rumah itu ada ruang keluarga yang untuk dia bercengkrama dengan TV dan dilengkapi karaoke yang sangat lengkap. Pertanyaannya adalah, apakah penghuni rumah mahal itu selalu tinggal di rumah? Rata-rata mereka paling sedikit Sabtu, Minggu dia sudah pergi. Apalagi kalau dia ditambah kunjungan ke luar negeri. Berbulan-bulan dia meninggalkan rumah yang besar itu. Pertanyaan yang kedua adalah, ketika dia pergi keluar rumah, kemana kerinduan itu ditumpahkan? Maka kerinduan itu selalu ditumpahkan pada dua tempat. Satu ke gunung, dua ke laut. Apa sesungguhnya? Mau dia seorang pemimpin tertinggi pada sebuah negara, mau dia seorang mahasiswa, mau dia warga biasa, secara material dia adalah makhluk gunung. Secara material dia adalah makhluk laut. Kemudian ketika ke gunung dan ke laut, apa yang selalu dia rindukan? Matahari ketika terbit dan matahari ketika tenggelam. Selain matahari ketika terbit dan ketika tenggelam, apalagi yang dia dirindukan? Gemercik air yang jernih serta deburan ombak yang bergemuruh, romantisme yang tiada tara, pengantin yang berduit, pasti bulan madu ke gunung dan ke laut. Pengantin yang berduit. Bahwa kecenderungan manusia, keinginan manusia, dia ingin kembali pada habitatnya, pada asal muasalnya, pada ekosistem penciptaannya, karena ini kepemimpinan. Apa ekosistem penciptaan manusia? Tanah, air, udara, matahari. Tanah dalam mitologi Bali dilambangkan dengan warna hitam, sama dengan mitologi Sunda, karena Bali dan Sunda itu satu kesatuan mitologi. Yang kedua, air dalam mitologi Sunda dan Bali dilambangkan dengan warna putih. Udara dilambangkan dengan warna kuning. Matahari dilambangkan dengan warna merah. Saya tidak ada urusan dengan partai. Keempat warna itu, ini yang sendi dasar orang tidak pernah. Nanti harusnya ini kan jadi sistem pembangunan. Keempat sendi dasar itulah
menjadi perdebatan yang tiada berhenti di Kasana Berpikir Jawa. Maka Kasana Berpikir Jawa itu punya sistem nilai keyakinan yang disebut dengan Sangkan Paraning Dumadi. Orang Sunda, orang Pakuan itu punya prinsip yang disebut dengan Papat Kalima Panca. Apa itu? Papat itu empat. Yang empat itu apa? Tanah, air, udara, matahari. Tanah, air, udara, matahari itu kata orang Siliwangi itu ada makhluk yang mengisinya bernama manusia. Maka manusia Siliwangi itu adalah manusia yang papat kalima pancer, di mana dirinya itu bersenyawa dengan keempat material itu. Nah, orang Sunda itu memahami ketuhanan itu adalah ketika dia sudah berhasil membangun hubungan harmoni dengan alam dan lingkungannya, maka dia kemudian dia mengikuti hukumnya. Hukumnya disebut dengan hukum alam. Maka ketaatan pada hukum alam dalam perspektif pemahaman orang Sunda itu sama dengan ketaatan pada Allah yang memiliki alam dan ketertulukan. Karena ini ilmu ini filosofi ideologinya kebanyakan ngambilnya dari Prancis. Nggak usah jauh-jauh ke Cibeo. Nih, kita ini cerdas. Pertanyaannya adalah, ini kan ekonomi. Apakah masyarakat yang berkohesi dalam hukum alam yang harmoni itu masyarakat sejahtera? Saya nggak bisa nyimpulin. Silahkan lakukan penelitian. Tapi berdasarkan analisis riset yang saya miliki, hampir semua yang tinggal dalam hukum-hukum adat tradisi itu rakyatnya umurnya rata-rata di atas 90, tidak ada pencurian, tidak ada pemerkosaan, tidak ada konflik, tidak ada yang masuk pengadilan, sandang pangannya cukup. Pertanyaannya adalah, kalau masyarakat tidak ada yang berperkara di pengadilan, tidak ada konflik, makannya cukup, tidurnya nyenyak, masyarakat apa? Masyarakat sejahtera. Nah, negara kita itu kan mengeksperimenkan itu lama. Nah, sekarang kita, apakah kita ingin seperti mereka? Oh, tidak. Berat. Kenapa? Yang tradisi harus tetap dijaga ketradisiannya dengan cara apa? Negara memberikan ruang pelindungan alam melalui pendekatan alokasi hutan, apakah taman nasional, kemudian hutan lindung dan cagar-cagar alam lainnya yang memberikan ruang pada lingkungan sekitar. Siapa yang menikmati taman nasional itu? Taman nasional di siapa yang paling dinikmati di Gunung Gede itu? Yang paling menikmati adalah kampung adat. Pertanyaannya adalah, ini ngomong tentang, karena kita selalu ngomong setiap hari pembangunan yang berkesinambungan. Ngomongnya keren-keren istilahnya. Di daerah Bogor, kampung-kampung adat itu dibangun di sekitar Gunung Gede. Pertanyaannya adalah, misi apa leluhur Sunda memerintahkan untuk terus membangun kampung adat dengan sistem pertanian nomaden? Nomaden itu kecerdasan, Pak, bukan penyebab kebakaran hutan. Itu kecerdasan. Sistem pertanian nomaden, kemudian kenapa mengambilnya Gunung Gede sekitarnya? Karena Pakuan Pajajaran itu berdiri di atas piranti lingkungan yang kaya raya, kaya sumber daya air, kaya sumber daya alam. Sumber daya alamnya, kekayaannya bukan yang di atas permukaan, tetapi di bawah permukaan kandungan emasnya juga kaya. Tetapi leluhurnya mengajarkan jangan eksploitasi yang di dalam. Kenapa? Karena itu kehinaan. Kenapa kehinaan? Karena kita sudah sejahtera dengan permukaan. Kalau sejahtera dengan permukaan, kenapa harus menggali yang ada di dalam permukaan? Cerdas. Sehingga saya berulang-ulang ngomong, tidak ada lingkungan masyarakat yang mengalami kebahagiaan
tumbuh hidupnya dengan sejahtera selama mengandalkan dari penambangan. Bagi saya, penambangan adalah ketidakcerdasan orang melakukan sumber daya permukaan alam. Ketidakcerdasan. Ya. Ini saya berikan gini lah. Orang Bogor itu gelis, ya kan? Kalau orang Bogor gelis campernik, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, gelis bawaning nggak jadi endah bawaning ti kudrat. Nah itu Kang Anton nggak bisa ngomongin. Ditambah punya kecerdasan, kan cukup senyum. Dari senyumnya nanti lahirlah iklan pasta gigi. Kan cukup menggerai rambutnya, lahirlah ikan sampo. Kan cukup memperlihatkan kulitnya, lahirlah iklan peputih kulit. Kan cukup memperlihatkan mukanya, lahirlah menjadi endorsement skincare. Kalau dari memperlihatkan mukanya saja sudah kaya, ngapain membuka bajunya? Kalau sudah cantik, ngapain buka baju dan celana, Bu? Jual diri. Itu jual diri loh. Jual diri. Nah, kalau sudah jual diri, mohon maaf, mahalnya hanya pertemuan pertama. Kedua, ketiga, udah 6 bulan, udah 1 tahun, udah 3 tahun, apalagi ketemunya jam 3 malam jatohan, gocap aja nggak mau. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Gunung Gede, Pongkor, dan seluruh lingkaran Bogor, kalau kemudian ditambang, diambil pasirnya, diambil batunya, diambil emasnya, terus-terusan menimbulkan pencemaran merkuri segala macam, apakah orang akan datang ke sini? Mahal nggak harga tanahnya? Jadi kalau tanah Jawa Barat itu sepenggal tanah dari surga diciptakan ketika Tuhan tersenyum, ngapain lu jual murah jadiin PSK? Nggak bisa. Saya termasuk yang hari ini ingin mengembalikan Jawa Barat menjadi putri cantik, bukan PSK yang dijajakan. Untuk itu, ideologi kita ini mau kemana sekarang? Itu loh, terakhir ya, cukup segini aja. Kan nggak mungkin. Ya sekarang ya udah, yang tradisi harus tetap ada, harus dijaga. Kenapa? Di Tiongkok, negara yang hari ini jadi pembicaraan banyak orang, desanya tetap tradisi. Di Jepang desanya tetap tradisi. Gak bisa. Tradisi udah deh. Nah kemudian apa yang dilakukan sudah? Kita sudah kadung memasuki era digitalisasi dan era pasar modal. Ya sudah, bagaimana lagi? Gak mungkin mundur lagi. Sudah, kita sudah masuk ke era industrialisasi. Era industrialisasi itu 2 variabel yang ingin dicapai. 1, terserapnya angkatan kerja di sektor industri. Yang kedua, negara memungut pajak dari industri. 2 variabel. Terserapnya lapangan kerja itu memiliki multiplier efek ekonomi. Bagaimana caranya industrialisasi itu memiliki efek ekonomi bagi kaum tradisi? Apa itu? Siklus ekonominya pasti. Setiap manusia punya kebutuhan konsumsi. Konsumsi itu pasti pertanian. Kaum tradisi memegang teguh prinsip-prinsip pertanian. Prinsip pertanian yang dipegang oleh kaum tradisi, prinsip pertanian apa? Prinsip pertanian multi efek ekonomi, yaitu pertanian yang melahirkan siklus ekosistem ekonomi hijau itu, yaitu pertanian berbasis organik yang melahirkan peternakan, perikanan. Peternakan dan perikanan plus air itu adalah energi baru dan terbarukan. Ilmu ekonominya ke sana loh larinya. Nah, ini sehingga tidak eksploitatif. Akhirnya melahirkan apa? Melahirkan bahan pertanian yang murah tapi berkualitas. Kenapa murah dan kualitas? Karena petaninya tidak menggunakan pupuk,
petaninya tidak menggunakan pestisida, petaninya juga menggunakan teknologi tepat guna yang diproduksi oleh mahasiswa, yang dia bisa memperolehnya dengan murah, efek ekonomi. Nah, di sini bahan baku produksinya menjadi murah, konsumsi industrinya murah dan berkualitas. Nah, kemudian yang kedua adalah lahir siklus ekosistem ekonomi. Sungainya jernih, pasarnya rapi, transportasi publiknya berbasis hijau, murah, tidak eksploitatif, kemudian alam-alamnya terjaga dan terpelihara, tidak ada kemacetan. Maka pergi ke kawasan industri adalah pergi piknik, tidak ada stres. Naik kereta, keretanya menyusuri areal-areal transportasi publik yang indah. Siapa yang meletakkan prinsip dasar perkereta-apian? Belanda. Sangat baik sistemnya, saya lihat. Terus kemudian sepanjang jalan melihat gedung-gedung dan areal pesawahan yang tertata, serta rumah-rumah petani yang terpelihara. Pandangan mata manusia sepanjang memandang adalah hamparan hijau yang melahirkan energi baru bagi orang yang masuk kantor. Masuk kantor lepas depresi, sehingga karyawan perusahaan, kemudian pegawai negeri, TNI dan Polri tidak perlu piknik, karena pergi ke kantor sama dengan piknik. Nah, setelah itu apa? Setelah itu negara mengut pajak. Setelah negara mengut pajak, dikelola secara baik oleh pemerintah pusat, oleh pemerintah provinsi, oleh pemerintah kabupaten, oleh pemerintah desa. Dikelolanya bagaimana? Uang pajaknya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar pembangunan, kebutuhan menengah pembangunan, dan kebutuhan jangka panjang pembangunan. Sehingga setiap uang rupiah yang dikeluarkan oleh dana negara itu adalah investasi bagi manusia, investasi infrastruktur, dan investasi ekonomi. Sehingga tidak ada pembangunan yang berulang. Semuanya bernilai, punya multiplier effect. Kalau sudah seperti itu, Indonesia itu negeri yang terbuka, Jawa Barat, memadukan dua hal. Sistem kapitalisme berbasis harmoni dan humanis. Kotanya tumbuh masyarakat industri, desanya tertata dan terpelihara, dua-duanya kita punya, yang tidak dimiliki negara lain. Dan Jawa Barat itu punya dua-duanya. Inilah perspektif kemahasiswaan, inilah perspektif kepemimpinan. Dan inilah kita belajar pada diri kita. Kenapa? Karena diri kita sudah serba punya. Kalau seperti itu, apa yang harus diperbaiki diri kita? Ada dua hal. Satu, kembali mempelajari tentang sejarah peradaban bangsanya. Dua, mengembangkan teknologi kekinian dan untuk masa depan. Dan yang ketiga, paling utama, efisien. Karena tidak ada kemajuan tanpa efisien. Efisiensi bisa lahir dan tumbuh dengan apa? Transparansi. Transparansi itu adalah keterbukaan. Maka di era sekarang, pemimpin hari ini bisa secara terbuka bercerita tentang apapun tanpa harus menggunakan biaya negara. Bercerita di TikTok, bercerita di YouTube, bercerita di IG, bercerita di Facebook. Saya bisa bercerita anggaran gubernur, anggaran Pemda, apapun saya ceritain. Dan hari ini tidak ada yang tidak ditakuti oleh publik dan penyelenggara di Indonesia kecuali media sosial. Dan terakhir, kalau ngomong demokrasi, saya mengalami inilah demokrasi yang sebenarnya adalah hari ini. Dulu orang berdemokrasi diputuskan oleh elit. Dulu orang demokrasi diputuskan oleh organisatoris. Saya termasuk organisatoris. Dulu orang berdemokrasi milih langsung tapi tidak ngerti isinya. Hari ini jangan merasa diri kita pinter, jangan merasa diri kita hebat. Kenapa? Setiap orang hari ini bisa speak up,
Hari ini Mak Ici yang tinggal di Gunung Gede Pangrango di kakinya itu bisa speak up lewat TikTok, ngomong naon siate profesor. Aing mah teu ngarti. Dia speak up memprotes pernyataan seorang yang pintar. Cek ninik mah orang bisa memberikan penilaian secara terbuka. Maka hari ini di negeri ini hampir yang beda dengan 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu seorang tokoh yang ngomong di TV tiap hari itu bisa dipercaya omongannya dan bisa dijadikan panutan. Hari ini nggak bisa. Kalau dia bertentangan dengan keinginan publik, tidak selaras dengan hati nurani publik, dia nggak bisa jadi tokoh besar lagi. Kenapa? Publik mengadili secara terbuka dalam setiap waktu, dan yang paling efektif mengadilinya lewat TikTok. Susah. Sampai hari ini gubernur bukan ngurus APBD, ngurus anak mau tidur. Ibunya nggak sanggup, anaknya susah tidur, susah makan, jajan terus, main HP terus. Kan akhirnya minta pada gubernur, hei anak-anakku, siapa yang susah makan? Siapa yang susah tidur? Siapa yang jajan terus? Ayo, siapa yang main HP terus? Ayo, siapa yang melawan sama mama dan papanya? Nanti Pak Gubernur datang ya. Nanti dibawa ke barak. Dulu gak ada gubernur dikenal sama anak umur 3 tahun. Hari ini gubernur sampai ngurus pada anak mau tidur. Dibikin sistemnya kalau anak lagi nangis langsung dibuka. Nih, Pak Dedi nih ngomong. Langsung saya ngomong, hei anak-anakku. Itu kalau diefektifkan itu, kalau diduitkan, itu dulu sosialisasi lewat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, lewat gerakan PKK, pertemuan berapa puluh kali itu jilid berapa jilid, itu berapa miliar yang dibutuhkan, sekarang gratis. Siapa mahasiswa yang dari rumahnya suruh bayar uang kuliah tapi dipakai pacaran? Ayo, siapa mahasiswa yang nongkrong di kafenya berjam-jam, berhari-hari, tapi uang kuliahnya nunggak? Ayo, siapa mahasiswa yang mobilnya baru, motornya baru, tapi uang kuliahnya nggak bayar? Ayo, siapa mahasiswa yang kalau ingin dapat nilai bagus deketin dosennya? Pura-pura baik, sering berkunjung ke rumahnya bawa makanan. Boleh enggak? Ya boleh saja. Iyalah, jadi ya emang kita ini tergantung memanfaatkan situasi. Jadi saya ucapkan terima kasih hari ini. Ya, saya ceritanya itu saja buat mahasiswa. Proses komunikasi publiknya itu saja, ideologinya itu saja. Jadi saya nggak akan mau mengambil filsafat yang kejauhan dari Prancis, dari Jerman. Wah, kenapa Aki Udin juga dari dulu sudah seperti itu? Terakhir, apa yang menjadi penyebab ilmu pengetahuan di Indonesia itu tidak tumbuh dan berkembang menjadi rujukan pengetahuan? Problemnya satu, karena orang Sunda, orang Indonesia itu ikhlas. Ikhlas. Cing caring cing page kancing set saring set page iket itu pengetahuan. Siapa yang nulis? Cerita Lutung Kasarung itu pengetahuan, itu novel. Siapa yang nulis? Cerita Si Kabayan siapa yang nulis? Seluruh pengetahuan yang sangat luas itu dilahirkan oleh orang-orang ikhlas. Nah, bangsa kita itu diajarin untuk hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia miliki. Hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia ucapkan. Hidupnya tidak pernah mengakui terhadap apa yang dia lakukan. Karena mereka sudah bertuhan secara sempurna. Terima kasih. Allahumma waffiq lakum